Kalau kita misal sudah mencari rumah, tiba-tiba portofolio kita tidak bisa diterima bank, ya itu kita capek sendiri. Dan ini penting banget buat diketahui. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih, aku Danang Aditya, Property Advisor dari Pesona Rembulan Resort, residensial yang memiliki fasilitas yang lengkap dengan pilihan fasad yang banyak. Aku mau bagi tips nih buat jutawan pesona yang lagi nyari rumah dan perencanaan pembiayaannya itu akan menggunakan KPR Bank. Dan ini penting banget buat diketahui nih buat jutawan pesona ya. Kalau kita misalnya sudah mencari rumah, tiba-tiba portofolio kita tidak bisa diterima bank, ya itu kita capek sendiri. Makanya tips ini aku yakin berguna banget buat jutaan pesona yang lagi nonton di video aku kali ini. Oke, langsung aja. Tips yang pertama yaitu tahu kemampuan diri atau portofolio diri nih. Karena bagaimanapun juga dengan pembiayaan melalui KPR itu bank memiliki syarat dan ketentuannya sendiri nih. Jadi ada baiknya kita mengetahui portofolio kita dulu sebelum menentukan kira-kira rumah seperti apa dengan budget berapa yang akan kita beli. Portofolio sendiri itu dibagi ke beberapa bagian ya. Yang pertama umur. Kenapa umur? Karena umur itu terkait dengan tenor atau masa cicilan kita di bank. Asumsi bank itu kita bisa pensiun di usia 57 sampai 60 nih. Selisih antara masa pensiun dengan umur itu adalah maksimum tenor yang bisa diambil oleh jutawan pesona. Jadi umur itu adalah basic penting yang harus diketahui oleh jutawan pesona. Yang kedua adalah pekerjaannya nih. Nah, bank juga memiliki syarat dan ketentuannya sendiri nih terkait dengan pekerjaan. Misalnya aja, kalau pekerjaan kita sebagai honorer atau bekerja di perusahaan startup yang memang baru didirikan, itu lebih sulit diterima oleh bank. Jadi, diusahakan kita tahu kita bekerja di perusahaan yang memang sudah besar dan sudah settle nih, sehingga potensi untuk diterima oleh bank juga lebih besar. Selanjutnya juga penghasilan. Nah, untuk penghasilan sendiri, bank itu memiliki skema dalam menentukan maksimum cicilan yang bisa diambil oleh jutawan pesona nih dari take home pay yang didapat dari pekerjaannya. Dari situlah baru aku sebagai property advisor memberikan saran yang terbaik sesuai dengan portofolionya jutawan pesona nih. Jadi kalau misalnya penghasilannya misalnya 20 juta gitu ya, berarti maksimum yang bisa diambil sekitar 10 atau 11 juta gitu loh. Nah dari situ nanti kita diskusikan kira-kira skema seperti apa yang baik digunakan untuk jutawan pesona sehingga memberikan kenyamanan secara teknis maupun kenyamanan finansial jutawan pesona. Selanjutnya ada lagi yaitu cicilan berjalan. Nah cicilan berjalan ini sering banget nih aku temuin di jutawan pesona nih. Nah misalnya aja kayak misalnya kredit motor atau kredit mobil. Nah usahakan jutawan pesona kalau mau ngambil rumah itu clear dulu cicilannya. Pun kalau memang masih ada, itu sebaiknya memang diberitahukan kepada property advisor seperti aku nih. Karena apa? Karena dari situ nanti aku akan berikan saran terbaik buat jutawan pesona. Karena jangan sampai nih cicilan motor atau cicilan mobil yang selama tinggal katakanlah 1 tahun ini mengganggu cicilan yang 15 tahun. Nah, teknis seperti apa bisa langsung diskusikan ke aku. Selanjutnya, pastikan juga BI checking kamu itu benar-benar clear ya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya BI checkingnya itu bermasalah? Nah, biasanya kalau BI checking sendiri itu yang paling bermasalah adalah di call 5. Nah, call 5 sendiri juga memiliki beberapa varian ya, kayak misalnya ya bisa diselesaikan atau memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu udah sangat sulit sekali ya. Nah, tapi kalau misalnya call 5-nya itu masih bisa diselesaikan, aku biasanya memberikan saran untuk diselesaikan dulu supaya terjadi pemutihan dan diterima oleh bank. Tapi tenang aja, aku siap membantu untuk jutawan pesona semua yang memang memiliki data agak kurang baik tapi tidak buruk banget gitu loh. Kalau buruk banget dengan banyak cicilan yang acet di sana sini, ya itu susah juga. Tapi kalau cuma 1 atau maksimum mungkin 2, ya mungkin bisa aku usahain ya.
Tips yang kedua yaitu mengetahui skema bank yang sesuai dengan portofolio kamu nih. Nah, berhubungan dengan tips yang pertama tadi, tips yang kedua ini adalah tentang skema pembiayaan melalui beberapa skema promo margin dari bank nih. Nah, biasanya bank itu mengeluarkan margin-margin tertentu untuk promo dengan portofolio tertentu nih. Maka dari itu sebenarnya cicilan itu ada yang flat, ada yang step up. Nah, karena dari itu nih, biasanya aku memberikan saran buat jutawan pesona semua, itu bisa dilihat dari portofolionya dulu. Setelah dari portofolionya sudah aku dapat, sudah aku ketahuin, baru aku berikan simulasi yang sesuai dengan kenyamanan teknis maupun finansial jutawan pesona nih. Karena kita sendiri di Pesona Rembulan Resort itu bekerja sama dengan BTN Syariah, juga dengan BSI. Nah, kedua bank ini memiliki beberapa skema. Tentunya itu yang memudahkan para jutawan pesona untuk mengambil hunian di Pesona Rembulan Resort, gitu ya. Untuk tips yang ketiga, ini besarnya DP. Jadi gini, banyak dari jutawan pesona semua yang menanyakan, aku lihat iklan DP-nya 0%. Tapi kenapa DP itu harus ada? Nah, sebenarnya balik lagi ke dalam skema pembiayaan ya. Karena semakin besar DP atau dana yang disetorkan, itu semakin kecil plafon pinjaman bank yang terkena margin bank. Jadi saran dari aku, kalau memang jutaan pesona semua sudah memiliki DP, baiknya itu dijadikan DP atau memiliki uang lebih, itu baiknya dijadikan untuk DP. Karena apa? Karena mengurangi plafon margin pinjaman yang diberikan oleh bank. Tapi tenang aja, nanti aku berikan saran terbaik untuk jutawan pesona kalau memang belum ada kesediaan untuk DP-nya sendiri, gitu. Tips yang keempat, jangan takut dengan harga price list. Nah, ini nih yang sering terjadi pada jutawan pesona yang datang ke perumahan-perumahan nih. Karena apa? Karena banyak banget jutawan pesona tuh yang menilai huniannya ini mungkin terlalu tinggi atau seperti apa. Itu banyak banget gitu loh. Padahal kalau menurut aku, rumah itu adalah aset. Jadi aku lebih setuju kalau misalnya cicilannya itu disebutnya dengan bagian dari investasi. Apalagi di daerah berkembang seperti di Pesona Rembulan Resort gitu. Jadi kalau misalnya kita beli hunian di Pesona Rembulan Resort, itu sama aja kita investasi di dalam sektor real, yaitu properti gitu. Apalagi daerah di Pesona Rembulan Resort ini sangat berkembang sekali gitu loh. Ini akan mendatangkan keuntungan yang besar untuk jutawan pesona yang memiliki hunian di Pesona Rembulan Resort. Jadi memiliki dua fungsi nih. Yang pertama adalah fungsi hunian, yang kedua adalah fungsi investasi gitu. Jadi jangan takut dengan harga price list. Selagi take home pay-nya masuk, selagi cicilannya bisa diterima oleh bank, kalau menurut aku ambil. Begitupun juga dengan model skema step up. Karena apa? Karena dari jutawan pesona sendiri itu ada proyeksi untuk kenaikan pangkat kenaikan jabatan di pekerjaannya. Otomatis penghasilannya pun akan bertambah. Nah, begitupun juga dengan cicilannya gitu. Semakin banyak cicilan yang diberikan kepada bank, itu otomatis semakin banyak juga jutawan pesona menginvestasikan uangnya ke sektor real, yaitu sebuah hunian gitu. Jadi kalau menurut aku ada 4 tips yang tadi. Yang pertama adalah tahu kemampuan diri, yang kedua mengetahui sistem skema bank, ketiga adalah besarnya DP, dan yang keempat adalah jangan takut dengan harga price list gitu. Jadi sekian dulu tips dari aku, mudah-mudahan berguna untuk jutawan pesona semua yang sedang mencari hunian, yang lagi nonton di video ini. Aku Danang Aditya, Property Advisor dari Pesona Rembulan Resort, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.